Halo Silent Thinker semuanya, ada sebuah perdebatan nih yang perdebatan kuno, gue menyebutnya, yang terus menghantui setiap negara, termasuk kita. Sebuah pertanyaan yang bisa membelah ruang keluarga dan memanaskan lini masa. Mana yang lebih penting untuk menyelamatkan sebuah bangsa nih? Seorang pemimpin yang luar biasakah atau sebuah sistem yang tak bisa dikorupsikah? Di satu sisi, ada kerinduan akan sosok manusia ataupun great man atau manusia hebat, seorang jurumudi jenius yang bisa membawa kapal melewati badai seburuk apapun. Di sisi lain, ada keyakinan pada sistem yang kuat, sebuah kapal canggih yang bisa tetap stabil meskipun nahkodanya berganti-ganti. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal. Nah, di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat yang menghormati kedaulatan rakyat. Di Indonesia, sorry to say, pasti kalian protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Hari ini, kita tidak akan mencari jawaban yang mudah tentunya. Kita akan membongkar berkas kasusnya dari Plato hingga Putin untuk memahami pertarungan abadi antara manusia dan sistem itu sendiri. Pertarungan ini sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu di Yunani kuno. Di sudut ring pertama, kita punya Plato dengan teorinya tentang raja filsuf. Baginya, negara yang ideal dipimpin oleh individu paling bijaksana yang pengetahuannya akan kebaikan melampaui hukum tertulis manapun. Kedaulatan ada di tangan manusia, kata Plato. Di sudut ring seberangnya, berdiri muridnya sendiri, yaitu Aristoteles. Dengan teori supremasi hukum, Aristoteles tidak percaya pada manusia. Baginya, bahkan pemimpin terbaik pun bisa dibajak oleh emosi. Karena itu, yang harus berkuasa adalah hukum, yang merupakan akal budi tanpa nafsu. Kedaulatan ada di tangan sistem. Lalu ribuan tahun kemudian, Niccolo Machiavelli masuk ke tengah ringnya sebagai wasit yang pragmatis bagi gua. Dia bilang seorang pemimpin hebat atau virtu harus tahu kapan harus patuh pada sistem dan kapan harus berani melanggarnya untuk menyelamatkan negara dari kehancuran atau fortuna. Sekarang mari kita lihat bagaimana pertarungan filosofis ini berjalan di dunia nyata ataupun dunia sekarang ini sih menurut gua. Kita akan terbang ke dua laboratorium modern yang menguji kedua teori ini secara ekstrim. Singapura di bawah Lee Kuan Yew ini adalah contoh paling kuat untuk argumen manusia hebat. Lee Kuan Yew seorang raja filsuf modern dengan visinya yang obsesif dan tangannya yang otoriter berhasil mengubah Singapura dari negara dunia ketiga menjadi dunia pertama dalam satu generasi. Tapi kesuksesan ini datang dengan harga yang mahal. Kebebasan pers dibatasi dan oposisi politik ditekan secara sistematis. Kasus Singapura membuktikan bahwa seorang pemimpin hebat bisa menempa sebuah sistem yang sangat efektif, meskipun tidak liberal. Rusia di bawah Boris Yeltsin, ini adalah pelajaran tragis tentang apa yang terjadi jika sebuah sistem hebat dijalankan oleh pemimpin yang tidak kompeten. Di tahun 90-an, Rusia mengadopsi ideologi demokrasi liberal dan pasar bebas, sebuah sistem yang ada di atas kertas dianggap unggul. Namun, implementasinya di bawah Yeltsin berujung bencana, hiperinflasi, keruntuhan ekonomi, dan lahirnya para oligarki yang menjarah kekayaan negara. Kegagalan sistem yang baik ini menciptakan trauma sosial yang begitu dalam sehingga membuka jalan bagi kebangkitan pemimpin tangan kuat seperti Vladimir Putin. We need change. Our children are hungry. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari dua kasus yang saling bertentangan ini? Kesimpulannya adalah menurut gue ini hanyalah opini gue sendiri. Pertanyaan pemimpin atau sistem itu sendiri adalah sebuah jebakan menurut gue. Itu adalah dikotomi yang salah. Singapura menunjukkan seorang pemimpin yang membangun sistem, sementara Rusia menunjukkan seorang pemimpin yang gagal menjalankan sistem.
Kunci yang sebenarnya bukanlah memilih salah satu, tapi pada konsep institusi yang kuat dan akuntabel. Institusi yang kuat adalah aturan main yang jelas dalam sebuah negara. Dia punya dua fungsi krusial. Bagi pemimpin yang baik, institusi menjadi pengganda kekuatan, menyediakan mesin untuk mengubah visi menjadi kenyataan. Bagi pemimpin yang buruk, institusi menjadi baju pengekang, membatasi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan disinilah semua analisis ini kembali ke rumah kita, yaitu ke Indonesia. Diskursus apa sih gue nyebutnya? Baca gue, aduh, bisa nggak sih gue sederhanakan sedikit bentar? Maksudnya diskursus publik, kita selalu terombang-ambing di antara dua kerinduan menurut gue. Yang pertama, kerinduan akan sosok pemimpin tegas ala Ratu Adil dan tuntutan tak kenal lelah untuk reformasi sistem. Cermin Singapura mengingatkan kita akan harga mahal dari pemujaan sosok pemimpin kuat. Cermin Rusia memperingatkan kita akan bahaya dari sistem yang bagus di atas kertas tapi rapuh dalam implementasinya. Jadi apa jalan ke depan untuk kita semua? Seorang pemimpin hebat sejati untuk Indonesia bukanlah seseorang yang paling kuat atau paling karismatik. Pemimpin hebat sejati untuk Indonesia adalah seseorang yang memiliki keberanian untuk menggunakan kekuasaannya guna membangun sebuah sistem yang kuat dan akuntabel. Bahkan, jika sistem tersebut pada akhirnya akan membatasi kekuasaannya sendiri dan kekuasaan para penggantinya. Ini adalah definisi kepemimpinan yang paling sulit tapi paling relevan bagi kita saat ini. Jadi pertanyaannya lagi bukan lagi siapa atau apa. Pertanyaannya adalah kapan? Kapan kita memiliki pemimpin yang cukup bijaksana untuk membangun kapal yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dan kapan kita sebagai masyarakat cukup dewasa untuk menuntut dan menjaga kapal itu bersama-sama. Jadi gimana menurut kalian, bre? Kita ada di posisi mana sekarang? Dan seperti biasa, tetaplah kalian bertanya, tetaplah kalian ada, dan gua Katomuji. See you di next video. Bye-bye.